Di tengah tanah beku Anatolia, sebuah suku kecil dari bangsa Turki berkeliaran tanpa tanah, tanpa negara. Tapi dari kesunyian itulah, akan bangkit sebuah kekaisaran. Kekaisaran Islam terbesar yang pernah dikenal dunia, Daulah Utsmaniyah. Tapi, sebelum istana, ada tenda. Sebelum kekuasaan, ada pengorbanan. Dan sebelum sultan, ada seorang pemimpin sederhana bernama Ertugrul Bey. Suku Kai adalah bagian dari rumpun Oghuz, bangsa pengembara dari Asia Tengah yang mengembara ke barat karena tekanan dari bangsa Mongol. Di bawah pimpinan Sulaiman Shah, mereka berjalan ribuan kilometer menuju tanah yang lebih aman. Tapi perjalanan itu berakhir tragis. Sulaiman Shah wafat, maka kepemimpinan jatuh pada Ertugrul, putranya yang pemberani. Ertugrul tidak hanya seorang pemimpin, ia seorang panglima. Suatu hari, ia dan pasukannya menyelamatkan tentara Seljuk yang sedang diserang musuh. Karena jasanya, Sultan Alauddin Keykubat memberi tanah di perbatasan Bizantium, daerah Sogut. Tanah kecil ini menjadi benih kekhalifahan yang kelak menguasai 3 benua. Ertugrul bukan sekadar pejuang, ia berpegang teguh pada syariat, menegakkan keadilan, dan setia pada Al-Quran. Ia mendidik anak-anaknya untuk tidak mencintai dunia, tapi mencintai Islam. Dan salah satu anaknya adalah Osman Bey. Tahun 1280-an, sang pemimpin besar Ertugrul wafat. Ia tak hanya meninggalkan tanah dan suku, tapi warisan nilai yang tak ternilai. Kepemimpinan pun jatuh ke putranya, Osman Bey. Meski masih muda, Osman tak sekadar menjaga warisan, ia membawa visi besar, membangun sebuah negara yang kelak mengguncang dunia. Osman Bey memulai penaklukan wilayah-wilayah Kristen Bizantium di sekitarnya. Ia tak hanya berperang, tapi membentuk pemerintahan, menetapkan hukum, dan mengatur militer. Hingga akhirnya, tahun 1299, ia mendeklarasikan berdirinya negara Utsmaniyah. Dari nama Osman, lahirlah kekaisaran Islam yang kelak bertahan lebih dari 6 abad, menaklukkan dunia dengan iman dan strategi. Osman Bey membentuk pemerintahan Islam yang tertata rapi. Ia mengadopsi sistem syuro, menjunjung tinggi keadilan, dan menggandeng ulama sebagai mitra negara. Negara kecil itu tak hanya kuat di medan perang, tapi juga kokoh dalam iman. Disinilah letak kekuatan Utsmaniyah, warisan nilai yang terus menghidupkan generasi demi generasi. Tanpa Ertugrul, tak ada Osman. Tanpa Osman, tak ada Mehmed sang penakluk. Kekhalifahan Utsmaniyah menjangkau 3 benua, dari Eropa Timur hingga Afrika dan Arab. Tapi semua kejayaan itu berawal dari sebuah tenda kecil, dari keluarga sederhana, dan dari iman yang tak pernah goyah. Dunia mengagumi mereka karena kekuasaan, karena pasukan, karena istana. Tapi Allah memuliakan mereka karena keimanan, karena keteguhan hati. Dari suku pengembara, lahirlah kekaisaran besar. Inilah bukti nyata, bahwa jika hidup dituntun oleh iman dan pengorbanan, sejarah akan mencatat namamu untuk selamanya. Ertugrul, Osman, kalian bukan sekadar pahlawan. Kalian adalah warisan umat, warisan yang membentuk dunia.